Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang sabda bahagia. Semua orang, baik dewasa maupun anak-anak, pasti menginginkan hidup yang bahagia. Tetapi kebahagiaan sering diartikan dan diukur secara berbeda oleh setiap orang. Ada orang yang menganggap dirinya berbahagia bila punya uang, dapat makan enak, atau punya pasangan yang baik, atau mempunyai kedudukan dan pendidikan yang tinggi, kesehatan yang prima, dan penampilan yang bagus, dan sebagainya. Ada orang yang merasa bahagia walaupun dirinya berkekurangan, tetapi dapat saling mengasihi dan hidup rukun bersama keluarga dan tetangga. Yesus mewartakan tentang makna kebahagiaan melalui khotbahnya yang disebut 8 sabda bahagia. Apa makna kebahagiaan yang ada di dalam ke-8 sabda bahagia itu? Bagaimana kamu dapat menghayati sabda bahagia itu? Kamu akan mendapatkan jawabannya dalam pelajaran ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa bersama dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sumber kebahagiaan setiap insan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu kepada kami hingga saat ini. Mohon berkat-Mu untuk hari ini agar kami mampu untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan baik, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu melalui sabda bahagia yang diwartakan Yesus kepada kami. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, kita melanjutkan pelajaran kita. Tujuan pembelajaran: setelah selesai pelajaran diharapkan siswa dapat 1. Memahami pandangan dan penghayatan kebahagiaan. 2. Memahami ajaran Yesus tentang sabda bahagia berdasarkan kitab suci Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Baiklah anak-anakku sekalian, fokuskan pikiran dan perhatian kamu untuk pelajaran kita hari ini, karena Ibu mau memulai penjelasan tentang pelajaran hari ini. 1. Pandangan dan penghayatan kebahagiaan. Paham seseorang tentang makna kebahagiaan langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Di sini Ibu menyiapkan ada 2 kolom yang harus diisi. Isilah hal-hal yang membuat seseorang merasa bahagia, dan kolom yang berikutnya sikap atau tindakan yang akan dilakukan. Isi beberapa contoh, lalu kirimkan ke link pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Yang kedua, kita melihat ajaran Yesus tentang sabda bahagia berdasarkan kutipan Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ibu mengajak anak-anak sekalian di rumah masing-masing membaca kitab suci Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Karena
Setelah membaca, kamu akan menjawab beberapa pertanyaan kitab suci yang akan dikirim pada link pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, sebagai penugasan atau tugas rumah, Ibu meminta anak-anak setelah memahami tentang isi dari Sabda Bahagia, coba anak-anak mencari dari buku-buku rohani Katolik atau bertanya kepada Bapak Ibu di rumah tentang Sabda Bahagia dan tulislah hasilnya dalam kolom berikut ini. Sebagai penugasan, Ibu ulang lagi. Setelah memahami tentang isi dari Sabda Bahagia yang telah kamu bacakan tadi, cobalah anak-anak mencari dari buku-buku rohani Katolik atau bertanya kepada Bapak dan Ibu di rumah tentang Sabda Bahagia, lalu tuliskan pada kolom berikut ini. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami pelajaran kita hari ini, Ibu mengajak anak-anak semua untuk lebih fokus mendengarkan penjelasan Ibu. 1. Semua orang ingin bahagia. Namun demikian, umumnya banyak orang tidak tahu secara persis kehidupan macam apa yang dapat menghantarkannya kepada kebahagiaan. Akibatnya, tiap-tiap orang mengejar hal yang berbeda-beda untuk mencapai kebahagiaan itu. 2. Secara umum, orang mengatakan bahwa kebahagiaan diartikan sebagai pemenuhan dari semua keinginan hati kita. Jika segala keinginan kita terpenuhi, maka orang menyatakan diri berbahagia. Apakah benar seperti itu? 3. Melalui Sabda Bahagia ini, Yesus bermaksud menyatakan 3 hal, yaitu A. Menyiapkan para muridnya untuk menghadapi dunia yang orientasi kehidupannya sangat berlainan dengan kehendak Allah. B. Sabda Bahagia mengandung nilai eskatologis atau nilai akhir zaman sebagai syarat untuk surga. Dan C. Sabda Bahagia merupakan hukum baru yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan dan sesama yang didasarkan pada kasih. 4. Sabda Bahagia mengandung 2 aspek yang mengatur kehidupan manusia, yaitu aspek iman, Matius bab 5 ayat 3-6, dan aspek sosial, Matius bab 5 ayat 7-10. Sebagai bahan refleksi kita hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk hening sejenak dan mendengarkan beberapa pertanyaan refleksi untuk kita dalam hidup ini. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Tuhan menciptakan manusia setelah semua tersedia bagi kehidupan manusia itu sendiri. Tuhan menginginkan agar manusia hidup dalam kebahagiaan. Kita pun senantiasa mendambakan kebahagiaan itu. Bagaimana pemahamanmu tentang kebahagiaan? Apakah selama ini kalian merasakan kebahagiaan? Apa kebahagiaan yang ditawarkan Yesus? Apa kebahagiaan yang akan kalian usahakan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas pelajaran ini? Baiklah anak-anakku sekalian,
Setelah selesai merefleksikan, Ibu mengajak kita untuk berdoa bersama dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu hari ini. Engkau telah menyadarkan kami bahwa Engkaulah sumber kebahagiaan kami, bukan barang-barang dan kesenangan duniawi. Kuatkanlah kami Tuhan dalam menapaki kehidupan kami, sehingga kami tidak mudah jatuh dalam kenikmatan dunia sesaat yang dapat menjerumuskan kami ke dalam dosa. Kami selalu memuji-Mu ya Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai berjumpa lagi pada pelajaran berikutnya.